Siap. Langsung ke inti aja ya. Siap. Sebelum kita pembahasan sparring. Siap. Konten Gus settingan atau tidak ke saya? Kalau saya ini, yang menjaringan ini, Ya. yang kita enggak. Kontennya Gus. Oh, kontennya saya. Yang ini saya belak-belakan aja ya. Siap. Siap. Kalau saya itu bagi yang mau melihat ya silahkan, yang nggak suka ya silahkan. Jadi sifatnya entertain. Iya. Sudah jelas. Intinya settingan atau tidak? Semua film buat saya disetting. Semua yang ditonton sekarang aja ya disetting. Kalau nggak disetting nggak mana mungkin bisa ditonton. Settingan atau tidak? Kalau saya tanya jenengan sekarang bikin video ini setting atau enggak? Enggak, ngalir. Bisa ya juga tidak, itu aja. Nanti harus pembuktian. Sekarang yang dibuktikan yang bagaimana? Ilmu mental. Ayo kita tarung aja sama Mas Denny. Jadi gimana? Gimana? Iya, alhamdulillah. Nah. Saya ucapkan terima kasih matur suwun panjenengan sudah mau datang ke gubuk saya ini. Jadi kalau kita bertemu secara langsung seperti ini kan enak, bisa langsung bersilaturahmi dan juga bisa langsung klarifikasi tentang hal-hal yang terjadi kemarin itu. Saya jujur sangat salut panjenengan mau datang ke sini. Ini suatu kehormatan, suatu kebanggaan untuk saya. Apalagi jauh-jauh panjenengan dari mana? Palembang. Palembang ya. Dari Palembang datang ke sini ini suatu kehormatan untuk saya. Saya akuin jenengan gentle lah, luar biasa. Ya kalau saya sih Gus, ya kalau memang kita bicara baik-baik ya kita juga bisa baik-baik. Kalau Gus langsung bicara keras kayak kemarin, ya saya juga terbawa emosi juga kemarin. Siap. Tapi di sini saya minta klarifikasi ya Gus. Walaupun kemarin sudah kita berbicara secara online ya. Daring, secara daring. Ya, daring. Siap. Nah di sini pertama saya pengen menanyakan tentang yang kata Gus tarung pecah dor. Bagaimana itu tarung pecah dor? Jadi antara ilmu silat dengan ilmu al-hikmah. Padahal saya tidak pernah menyebutkan atau membahas tentang al-hikmah. Nanti boleh Gus, maksudnya Gus al-hikmah itu bagaimana? Apakah bela diri, ilmu pembelaan? Apakah ilmu pembelajaran? Ya, yang kedua tadi yang bersama ilmu mental. Siap. Oke. Sebelum saya menjelaskan tentang tadi apa yang jenengan sampaikan, kita harus jelaskan dulu titik permasalahannya kan apa kan begitu. Jadi yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu. Panjenengan sudah mau datang jauh-jauh dari Palembang ke sini. Ini buat saya sportivitas yang utama seperti ini. Apalagi jenengan mau langsung datang ke sini, ini berarti mempunyai sifat satria lah. Betul. Jadi nggak cuman keluar-keluar di media sosial saja. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu karena panjenengan sudah mau datang ke gubuk saya ini, dan saya sebagai tuan rumah tentu yang pertama harus memuliakan tamu karena itu yang diajarkan di dalam pelajaran saya. Itu yang pertama. Kembali saya ucapkan terima kasih karena panjenengan sudah mau datang. Oke. Halo, anak-anak di luar dulu sayang. Oke. Jadi yang kedua, menjawab tadi dengan pertanyaan panjenengan yang menyampaikan tentang kejadian kemarin. Jadi kejadian kemarin itu kan terjadi sebenarnya masalahnya kan karena saya sedang ada problem dengan Mas Adi kan begitu. Mas Adi menyampaikan ke saya bahwa jenggot saya itu kan kayak kambing gitu. Padahal jenggot itu kan sunnah di dalam agama saya. Kalau sayanya yang diserang tidak apa-apa gitu. Tapi jangan ke bagian sunnah-sunnahnya lah gitu. Apalagi tentang yang lainnya lah, tentang al-hikmah dan sebagainya gitu. Nah, ketika saya sedang berbicara dengan Mas Adi, di situ saya lihat ada komentar masuk gitu. Ada apa namanya? Komentar gitu masuk. Nah, ketika komentar masuk itu
saya di situ agak sedikit tersinggung lah dengan bahasa wasit seperti itu. Jadi saya agak tersinggung. Nah setelah itu saya keluar, lalu saya masuk lagi, saya lihat di situ ada Mas Denny ini, ada Mas Denny. Nah Mas Denny ini kan saya lihat kan beliau seorang pesilat kan begitu, seorang pesilat. Nah ketika beliau seorang pesilat, lalu beliau mengomentari tentang saya, yang ketika itu beliau membahas, katanya begini, kalau salah nanti mau diklarifikasi. Seolah-olah menurut saya itu berat sebelah. Menurut saya itu berat sebelah. Karena apa? Karena di situ ada kata-kata kalau memang Gus Samsudin itu bahasanya itu benar, kenapa nggak disuruh masuk kan begitu? Kenapa ketika ada orang masak, ada orang yang mau seumpamanya mau beli, kenapa tidak dipersilahkan begitu? Tetapi di situ kan Mas Denny belum paham kejadian yang sebenarnya. Mohon maaf, ketika itu bukan seperti Mas Denny yang sekarang ini masuk seperti ini, tidak. Enggak, langsung aja ini yang dimaksud pesulap merah. Iya, Ya. iya. Jadi ketika itu si pesulap merah itu hanya di gerbang, dan saya sudah meminta santri saya waktu itu ada 4, termasuk Kang Pandawa dan untuk menjemput beliau masuk ke dalam. Tetapi beliau nggak mau masuk kayak gitu, sehingga terjadilah keributan itu seperti itu. Iya, karena mungkin dia takut, Gus. Karena ya beliau pasti mencari informasi dulu sebelum masuk sini. Siap. Seperti ada larangan video, larangan Siap. foto, itu takutnya dijadikan bahan buat Gus menyerang atau menuntut beliau. Ini pandangan kita ya secara umum. Siap. Nah itu kenapa nggak Gus langsung yang menyamperin pesulap merah sebelum terjadinya keributan, Iya. gitu kan? Ini sebenarnya kita membahas orang, padahal ini personal kita ya. Siap. Ya tapi tetap harus Iya. saya jelaskan karena Gusnya nanya sama saya. Siap. Karena pada saat itu yang reaction Mas Denny ya. Iya, waktu itu Mas Denny yang mereaction. Maksud saya, kenapa beliau ini tidak tahu masalahnya secara kafah, lalu mereaction sebelum bertabayun kan begitu masalahnya. Jadi di sini saya juga minta klarifikasi kan begitu. Kenapa beliau tidak langsung masuk? Padahal ketika bersilaturahmi ke tempat orang itu yang pertama tentu masuk. Kalau niatnya baik pasti diterima dengan baik. Kalau memang mau membuktikan, kalau memang mau pengen tahu ya dilihat keadaannya, masuk ke dalam kan begitu. Kalau semuanya mau merekam ya silahkan izin dulu kan begitu. Kalau izin tentu semuanya nanti tergantung dari kitanya gitu. Apakah kita mengizinkan atau tidak. Saya punya rumah, orang mau merekam di rumah jenengan, tergantung jenengan dong mau boleh atau tidak, itu hanya jenengan. Kalau seperti beliau merekam saya izinkan kan begitu. Apa bedanya? Karena tidak ada konfirmasi sebelumnya. Jadi sebelumnya tidak ada izin dulu, tidak ada komunikasi dulu sebelumnya kan begitu. Kalau jenengan datang langsung saya izin untuk merekam ya silahkan kan begitu masalah. Tapi kan bisa jadi kayak gini, Gus. Dia kan Siap. tamu. Siap. Gus yang punya rumah. Siap. Ketika tamu mengetok pintu, Iya. tuan rumah yang harus membuka pintu untuk menyuruh tamu itu masuk. Iya. Dan Bisa aja saya kalau kita misalnya beradu argumen kan. siap. Iya, ya sama seperti panjenengan tadi. Ketika panjenengan datang, saya suruh santri saya untuk menerima tamu karena tidak harus pemilik rumahnya langsung, bisa mungkin sapamnya, bisa mungkin santrinya, karena santri itu tempat dalam. Jadi santri itu juga pemilik pondok ini gitu. Sedangkan saya di dalam, mohon maaf, di dalam juga ada kegiatan gitu seperti majelis, ngaji, dan sebagainya. Tapi kan gitu. untuk menjauhi dari keributan itu bisa Gus temuin dulu Pada ya. saat itu. Ya, pada saat itu gitu, sebelum Siap. terjadi, karena persepsi orang beda-beda. Siap. Termasuk saya, loh ini persepsi saya kan. Siap. Hak saya misalkan saya menilai Gus bagaimana. Tapi kan kita sini sudah bertemu ini. Siap. Ini masalah penjelasan tentang pesulap merah. Siap. Tapi saya tetap meminta klarifikasi tentang personalnya kita. Siap. Kan kemarin kan saya ada di situ Gus. Yang teriak keras kali itu saya kemarin. Mantap. Jujur saya kan saya juga emosi, posisi saya ada di dekat Mas Denny, kondisi kita habis latihan Mas. Ya. Kita habis latihan kondisi Jakarta. Habis ngelatih. Ya, habis ngelatih, terus tiba-tiba ada orang yang Langsung. seperti nantang kan. Iya. Ya kalau yang nantang saya lihat dulu, saya kan bisa juga tahu Gus. Ini yang nantang siapa? Saya ukur dulu juga. Tiba-tiba kok bilang kayak gini kan? Maksudnya apa? Ya kalau mau beneran enggak masalah juga kita. Itu maksudnya. Iya. Maunya Gus gimana? Mumpung kita ini sudah bertapa, kita sudah bertemu. Saya juga datang ke sini baik-baik tadi dari mulai awal Mas Denny ya. Kita dari awal sudah izin ke penjaga depan, terus tadi sama Mas Ini yang masnya. saya suka.
sama masnya ini tadi saya juga minta karena kemarin di saat live sama saya juga terus bilang kalau pernah kejadian sama si Mas sulap merah atau siapa itu, makanya saya tidak mau masuk tadi saya pengen minimal saya mau lihat Gus duluan. Soalnya saya belum pernah ketemu Gus. Lalu pertama kali Gus tadi dan memang kita ada kegiatan kemarin. Tiba-tiba keluar dari depan sini, oh ini yang namanya. saya tidak pernah lihat YouTube-nya Gus, saya tidak pernah karena kesibukan saya sama Mas Denny itu selalu di lapangan. Jarang pegang HP lah kita. Kalau pegang HP malam pun juga tidak pernah nonton seperti itu, maksudnya gitu. Kok tiba-tiba ini ada orang nantang, maksudnya apa? Padahal yang nantang ini pasti tahu kalau kita praktisi pencak silat, maksudnya gitu. Ini mau nyoba atau mau bercanda atau gimana? Dan kata Gus kemarin kan pengen ngajak sparring gitu. Ya makanya itu. Ini orang ini mau ngajak nyoba beneran atau bercanda atau mau settingan atau mau konten, padahal kita tidak tahu apa-apa. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti saya datang sini saya orang hebat atau jago, Gus. Enggak, saya menagih klarifikasi nih. Karena banyak kata orang, Mas ini berani nggak? Bukan masalah berani nggak berani ya. Ya ini harga diri kita juga melihat ya, apakah Gus ini beneran atau tidak. Ya. Azan ya? Kita tunggu azan. Ya, kita selesaiin azan dulu. Nanti dilanjut setelah azan ya. Balik lagi pembahasan kedua. Aku nggak mau muter-muter, aku langsung ke inti aja, Gus. Iya. Tantangan sparring. Gimana ini jadinya? Ini yang jujur aja Gus. Paling kita yang paling, maksud saya gini. Tantangan Gus itu, ini saja kita bicara realnya yang dari lapangan. Itu yang nggak Gus tahu lah, Mas Denny dari perguruan apa, saya perguruan apa, perguruan A lah kita sebutkan. Tapi itu yang nggak terima bukan hanya dari perguruan A aja. Perguruan A, B, C, D, E, F, G, semua perguruan. Pecinta pencak silat yang nggak terima. Karena apa? Yang disebutnya apa? Ilmu silatmu. Gini, kata-katanya kan gini. Tunjukkan silatmu. Iya. Padahal kita tahu sendiri ya, Mas Denny seperti apa. Kita tidak usah mempertanyakan, sudah dipertanggungjawabkan. Tidak usah ngomong kalau kita kasih medali seperti ini dan foto seperti ini kita ada jawab apa. Nggak usah bahas ke sana. Maksudnya gini, kalau dipertanyakan kan orang belum pernah mendapat medali, boleh dipertanyakan ya. Itu sudah dapat medali dan sebagainya. Terus tiba-tiba Gus menantang tunjukkan silatmu kan. Pikiran saya kan langsung gini, ini maksudnya apa? Apa memang kita belum pernah tahu Gus itu benar-benar bisa silat kan? Kan saya juga nggak tahu juga Gus. Apa benar-benar Gus Samsudin ini memang silatnya luar biasa kok sampai apa sakti bener? Apa sakti bener? Kira kok sampai penasaran ya? Penasaran saya. Jangan-jangan nanti memang punya ilmu beneran, Mas Denny nyerang tiba-tiba kaku atau gimana kan? Juga ya. Saya orangnya real aja Gus. Kalau misalkan kata Gus gini, kalau misalkan saya benar mental, saya bilang katakan mental. Kalau kata saya tadi nggak mental kan saya katakan tidak mental. Gitu logikanya. Jadi terus itu kan gini terus. Maaf Gus ya. Siap. Tadi kembali lagi yang tidak terima pesan silat itu. Jadi kita itu meredam sebenarnya. Iya betul. Saya tidak mau permasalahan. Kenapa saya ikut ke sini? Karena saya ada di situ pada saat itu. Termasuk saya yang teriak paling keras sendiri itu saya. Dia di sebelah saya. Yang saya teriak kan ada potongan-potongan. Kita tidak pernah rekam itu. Live itu kita orang lain. Rekam. Ya karena memang nggak ini. Yang kita tidak tahu memang. Bakal Ribut tidak tahu. Direkam oleh orang lain dan kita potong. Kalau nggak percaya bisa dilihat di YouTube, di IG saya. Kalau pas yang kedua karena kita tahu Gus mau masuk baru kita rekam. Yang kemarin dulu Gus. Sebagai bukti. Jadi untuk kita masuk ke sini diperbolehkan itu memang direkam. Tapi yang pertama kita nggak tahu memang. Terus ya ini netizen itu mintanya ya kapan gitu. Kapan ini sparring Gus Samsudin dengan Mas Denny Abdussalim. Mungkin monggo lah kita bicara, mudah kita tahu kita bicara enaknya bagaimana. Saya serahkan kembali ke Mas Denny dan Mas Gus Samsudin. Gitu. Iya, jadi saya itu dari dulu di pesantren ya, pesantren. Jadi kalau seumpamanya kita belajar itu tidak boleh yang namanya
adiguna atau merasa hebat kayak gitu, terus akhirnya berantem di jalanan dan sebagainya kayak gitu. Kalau mau berantem ya diadu biasanya kayak gitu, dipecah dor seperti itu. Dan kalau memang ditanya saya pengen tahu silatnya Mas Denny, memang ya saya pengen tahu. Kalau memang bagus nanti saya mau belajar. Boleh di searching aja kalau cuman pengen tahu. Tahu ada, tinggal ketik Denny Aprisani. Saya juga harus meluruskan nih Gus ya. Siap. Antara berantem dan sparring itu dua hal yang beda tapi hampir sama. Siap. Berantem itu ya niatnya saling Mencelakai. mencelakai, ya. Pokoknya salah satunya harus sakit, nggak perlu mati. Ya berantem dia. Kalau sparring ini dia latihan. Sama-sama berantem. Sama-sama berantem juga, tapi tujuannya beda, berlatih. Edukasi. Ada edukasi, ada ya. rulesnya. Bisa setelah sparring kita saling mengkoreksi. Ya. Wah, kamu bagusnya seperti ini, kurangnya seperti ini. Jadi dua hal yang hampir sama tapi berbeda antara berantem dan sparring. Saya pengennya tarung bebas ini sama Mas Denny ini. Jadi gimana? Tarung bebas saja. Gas. Kapan? Boleh. Monggo. Gimana ini? Monggo diagendakan kapan? Hah? Monggo diagendakan kapan? Iya, kalau sekarang lah ketemu. Ini jujur saja kami Kita juga nggak lama di sini, nggak Gus. bisa lama Gus soalnya. Kita Masa diagendakan? Saya sudah datang terus diagendakan lagi. Jadi bulat lagi nih. harus kesini lagi jauh. Iya. Saya nggak mau nanti kata orang gimmick nih nanti berset-set gitu. Siap. Baik Gus. Kami niatnya kesini nggak nantang. Enggak nantang. Kita kesini yang pertama silaturahmi. Menagih janji. Yang kedua kita enggak. Dan kita baik-baik ngobrolnya. Kita baik-baik. Yang kedua kita ngeladenin Gus saja. Kita enggak pernah ada bicara menantang atau dan sebagainya. Nanti takutnya dikira kita yang kesini nantang Gus. Saya menghormati Gus. Siap. Gus. Siap. Dari awal saya memang saya tidak bisa pakai bahasa Jawa yang halus, mama sih. Tapi bahasa saya kan santai-santai aja. Kita takutnya kan mau tidak mau ya ulama lah, kita hormat kepada orang Saya tua. bukan ulama, bukan. Saya hormat pada orang tua kan. Siap. Pada orang tua. Siap. Sini ya. Kita kemarin ada kejadian seperti ini. Siap. Kita selesaikan. Siap. Bagaimana bagusnya? Siap. Nah, kejadiannya itu kemarin kan terjadi kalau bahasa kasarnya Gus Samsudin menantang Mas Denny ya. Siap. Mas Denny oke, tapi dikembalikan kepada Gus. Bagaimana? Siap. Tindak lanjut. Ya, kalaupun Gus memang nggak mau ya terserah. Yang penting Biar penonton yang menilai bahwa saya tidak settingan dan saya datang sini menepati janji Gus. Iya. Tapi sebelum Gus menjawab nih, ini ada pertanyaan saya ya. Siap. Pertanyaan dari komentar teman-teman. Siap. Jadi saya takut dibenturkan organisasi, Gus. Saya paling menjaga nih. Saya paling menjaga kerukunan antar perguruan pencaksilat, organisasi pencaksilat. para pecinta pencaksilat. Jadi kata orang ini Mas Denny PSHT, Gus Samsudin Paganusa, PSHT lawan Paganusa. Saya nggak mau disangkut pautkan seperti itu. Pertanyaan saya, apakah Gus orang Paganusa? Bukan. Nah, Lur. Gus Samsudin bukan orang Paganusa. Ya, jadi jangan dibenturkan organisasinya. Kalaupun memang iya Gus orang Paganusa, ya tidak perlu kita diadu ini. Jangan mau sampai kita diadu. Urusannya ya hanya Gus. Ini personal. Ini personal saya antara Gus. One by one. Saya secara kesatria datang sini ya. Siap. Lanjut, ini gimana jadi intinya sparring ini Gus? Kalau memang tidak mau, tidak apa-apa. Iya. Kalau tadi tentang perguruan tadi, memang amalan-amalan yang saya amalkan itu banyak dari amalan dari Pakar Nusa. Saya dulu ikut Abasyuti Al-Ghazali Cepu, Jawa Tengah. Dan yang kedua juga saya belajar dengan Abah Hamid Sabul Karnawi. Beliau adalah sesepuh dari PSHT. Jadi kalau disampaikan ya dua-duanya saya suka gitu. Karena baik itu ilmu dari Pakar Nusa maupun PSHT secara keilmuannya ya, saya juga mempelajari itu dua-duanya. Secara keilmuan. Tapi nggak masuk latihan. Tapi saya tidak masuk di dalam organisasi. Berarti kedua ini Gus nggak ikut latihan, tapi saya nggak ikut. Tapi sedikit tahu keilmuannya gitu ya. Pernah ikut latihan. Saya hanya sedikit tahu dan hanya suka saja. Suka ke
dua-duanya kayak gitu. Karena dua-duanya silat itu saya suka seperti itu. Fans silat. Siap. Dan jujur sebenarnya juga saya gregetan sih. Sumpah saya pengen berantem sama ini Mas Jenny. Enggak, gini loh. Nggak berantem gitu. Kalau saya nggak mau berantem, apalagi ini di rumah orang ini. Ada sisi Enggak lah, enggak, makanya itu rencana ini Mas Jenny mau saja ke pinggir hutan atau pinggir sungai terus ribut duel gitu loh. Enggak, serius saya bonya enggak apa-apa lah, saya pengen ngerasain Terus gitu. bedanya antara di sungai, di hutan dengan di sini apa? Ya enggak ada bedanya. Sparring. Tadi jenengan bilang katanya enggak sopan di pondok kan begitu, makanya. Ya bisa di depan rumah. Siap. Jangan tidak. Siap. Ya ini juga Siap. kayaknya enggak sopan sih. Ya nanti kalau memang beliau jago, saya kan mau belajar sama beliau ini. Saya nggak jago. Iya. Saya garis bawahi, Siap. saya tidak jago, saya tidak hebat, saya Siap. tidak sakti. Mantap. Makanya saya suka ini. Nanti setelah saya melihat silatnya beliau dan kalau nanti bagus, saya tak mau belajar sama beliau gitu loh. Enggak, intinya aja intinya. Iya. Intinya gimana nih, Gus? Intinya ya tarung bebas. Tarung bebas. Gitu. Jadi fix. Karena saya pingin olahraga saya. Saya pingin Oke. olahraga saya. Oke, jadi saya sama Gus ini ya. Siap. Oke, kalau gitu. Kayak gini loh, Gus. Ya, kalau mau sebanyak-banyakan masa, ya mohon maaf ya. Mas Bill tinggal satu kontak. Kalau saya orang fanatik ya, Siap. kepung. Siap. Ini rame ini. Tapi saya tidak mau membawa hal seperti ini. Mantap. Ya. Mantap. Kalau Gus tahu sedikit ilmu tentang PS1, pasti Gus tahu tentang PS1 bagaimana persaudaraan. Siap. Ya. Apalagi orang dalam ini termasuk orang pusat. Siap. Dia banyak mengenal sesepuh dan Mas Fauzi ini orang Blitar asli sini. Beliau ini asli sini. Siap. Jadi kalau ini penjelasan yang bukan masalah sombong-sombongan. Siap. Dan saya sama sekali tidak mau menggunakan massa. Siap. Personal kita kan, Siap. kita udah deal kemarin, tidak mau menyangkut pautkan seperti itu. Jujur saya menantang Mas Jenny ini karena apa? Karena saya memang melihat kehebatan dan juga kebagusan dari PSHD kayak gitu. Makanya apa? Makanya mau saya naikkan di YouTube kayak gitu. Gak sama sekali nggak ada settingan. Memang sengaja saya melihat Mas Jenny ini seorang pesilat ya kan, sudah internasional. Setelah itu silatnya bagus, makanya sengaja saya tantang gitu. Supaya apa? Supaya memang biar lebih muncul di. Saya jauh loh Gus ke sini. Iya. 14 jam gitu. Iya. 14 jam kita. Tapi kalaupun memang nggak mau ya nggak apa-apa. Biar penonton sendirilah. Yang pasti kita tanpa setting-setting di sini. Ya. Saya juga mau melihat ini atlet saya sparring sama santrinya Gus. Siap. Tapi setelah ini juga saya ingin tetap ada diagendakan untuk sparring sama beliaunya. Dia agendakan berarti belum sekarang. Ya kalaupun sekarang nggak apa-apa, ayo. Ayo. Tapi lihat ini juga. Ya. Gus nanti bisa menilai lah apakah Santrinya yang nggak terima. kalau Masalahnya kita ini di gini depan aja orang. nggak gini aja, kalau kita bilang terima nggak terima, kalau nama sparring itu gini Gus, saya jelaskan Gus. Siap. Kalau di saya dalam Mas Jenny, saya kenal Fauzi itu kalau orang normal itu kenalan ya anak. Kalau saya kenal Fauzi berantem, saya itu berantem sama dia dor. Kayak ingat aku dulu pernah berantem sama orang Blitar namanya Fauzi, tak cari lah. Oh, saya saudara mungkin. Dengan dipukul itu, oh pukulannya seperti ini. Teringat terus namanya Fauzi gitu. Jadi sambung itu kalau di nasihat saya kan sambung itu menyambung persaudaraan. Dengan cara apa? Pencak silat. Jadi tidak ada yang melukai. Tidak ada unsur mencederai. Tidak ada unsur mencederai. Kalaupun dipukul, saya yakin dipukul itu 2 hari 3 hari ya hilang. Ingat, oh aku dulu pernah. Oh mas, kita gimana ketemu ngopi? Pasti kayak lebih baik. Gak mungkin kita akan musuhan. Laki-laki itu bangga dengan lukanya. Kecuali kalau kita berantem tanpa sebab. Di jalan tiba-tiba brok. Kita tidak sempat balas, dia udah kabur, itu berantem itu. Keingat seumur hidup. Itu keren, tapi kan nggak tahu siapa dia yang mukul kita. Tapi kalau kita udah janjian gini, sambung, berak. Kalau siswa sama siswa ya, aku dulu pernah sama itu. Pas warga, ya bro kabari, pasti kayak gitu. Tidak bulat sekarang biar ditunjukkan silatnya beliau. Saya kan bilang
saya ingin tahu silatnya beliau. Sekarang silatnya beliau biar ditunjukkan. Terus beliau kan juga menanyakan tentang ilmu hikmah, kan seperti itu. Ada berbagai macam ilmu hikmah. Nanti juga saya tunjukkan ke jenengan mau percaya ya silahkan, nggak percaya ya nggak apa-apa kayak gitu. Yang jelas saya menantang Mas Denny karena saya lihat beliau adalah seorang pesilat yang sudah internasional, yang juga saya sangat suka dengan PSHT. Saya tantang itu juga salah satunya untuk biar PSHT-nya lebih terkenal lagi, kan seperti itu. Tapi ini bukan karena kita datang sini Gus lantas langsung ngomongnya baik-baik ini. Kemarin beda. Saya ngajak berantem ini. Iya tak. Ya tapi langsung ngebagus-bagusin, beda kayak kemarin. Ini Yaudah. apa karena saya datang? Iya. Atau memang dari hati ngomong kayak gitu? Ya jujur aja karena jenengan datang. Nah, benar ya? Tanpa apapun gitu. Memang karena datang. Kalau nggak datang berarti ya mohon maaf mengecut, kan begitu. Betul. Oke. Kalau beliau Yaudah. datang berarti gentle, kan begitu. Oke, karena kita menguji kejentelan kita ya langsung aja. Jangan pakai Ya. lama. Ini Mas durasi. Sini gini Mas, gimana? Karena Gus kan mau lihat silatnya gimana. Siap. Nah, nanti kalau mungkin Gus tertarik atau tertarik dengan silatnya Mas Denny, Siap. ya dibuka aja latihan. Cocok. Gini apa Mas? Panggil ini ngelatihnya. Siap. Buka latihan PSHT di sini ya. Siap. Oke. Ya ya. Oke. Kita lihat dulu tapi ya. Oke, boleh. kita lihat dulu. Ayo. Sepakat. Sepakat. Kalau misalkan tertarik dengan sparringnya tadi, ya Siap. Bagus atau tidak? bagus atau tidak? Kita secara real aja. Kita tayangkan juga. Kalau sampai Gus karena memang nggak mau buka jelek-jelek, nanti netizen yang bicara ya. Saya nggak bilang jelek. Apa? Kenapa saya menantang beliau? Karena saya lihat beliau bagus. Ya, makanya itu enggak, maksudnya- Makanya mau saya buktikan di sini. Betul. Maksud saya gini. Pokoknya mau saya buktikan. Oke, Kalau yes, memang lanjut. bagus, saya mau belajar. Blunder lagi nanti nih. Ayo. Ayo. Tidak. Langsung mulai aja. Ayo. Ya. Daripada panjang lebar. Oke?